Mengakuin Habib Apabila itu perkataan saya simpel. Pernah tujuan sampean apa? Sampean sadar nggak yang sampean akuin saya salah? Ya sekarang salah, tapi tidak, saya sekarang gini, masalahnya gini, tindak lanjut sampean mengakuin apa? Sampean tahu lah siapa yang sampean sakiti. Kata dia itu aneh, yang pernah memimpin sampean, yang pernah sampean, saya nggak pernah. Masa nggak merasa? Coba. Kenapa kamu ya? Saya nggak pernah. Saya nggak pernah jadi sampean orang itu bodoh. Nggak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45. Dimanapun ada berada, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sahabat Paradigma 45, sebagaimana kita saksikan pada cuplikan tadi, di mana seorang habaib ataukah itu muhibbin yang pastinya oknum ini kemudian menyebut-nyebut nama habaib yang kemudian memaksa orang yang kemudian dianiaya seperti yang kita saksikan tadi dengan pertanyaan-pertanyaan bahwa apakah Anda tahu habaib atau tidak, yang seolah di mana pertanyaan ini kemudian memaksa untuk kemudian mengakui bahwa orang atau siapapun itu harus mengakui habaib itu sebagai cucu Nabi menurut peninjauan dan pemahaman yang kemudian tersirat ketika misalnya kita mendengar pertanyaan bahwa Anda tahu habaib atau tidak. Jadi memang lagi-lagi oknum habaib maupun oknum muhibbin ini saya kira selalu kemudian memaksa untuk kemudian seolah membuat framing bahwa habaib itu sebagai cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW, katanya, walaupun itu belum bisa dibuktikan, harus dicintai dan sebagainya. Ini kan namanya seolah memang kelompok habaib ini mencinta untuk kemudian dicintai. Nah, ini kemudian perbuatan dari oknum yang tadi kemudian melakukan penganiayaan terhadap seseorang itu, ini seharusnya ditindak tegas oleh pihak kepolisian yang walaupun kami belum bisa menelusuri bahwa di mana oknum itu siapa dan di mana, saya kira kalau ini bisa viral, mudah-mudahan kepolisian bisa melakukan tindakan-tindakan yang kemudian bisa membuat oknum-oknum muhibbin atau para habaib ini menjadi jerat dan tidak lagi melakukan perbuatan yang semena-mena, dan ini merupakan kriminalisasi kemanusiaan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini. Nah, ini kalau kita lihat dan kita gambarkan secara seksama perbuatan-perbuatan ini, perbuatan-perbuatan yang menyalahi kemanusiaan ini adalah merupakan akibat dari doktrinisasi yang selama ini bahwa seorang muhibbin atau pecinta dari habaib itu harus betul-betul mencintai, bahkan mewajibkan orang-orang kemudian untuk mencintai Habib ini karena dianggap sebagai cucu Nabi, walaupun lagi-lagi itu belum bisa dibuktikan kebenarannya, saudara-saudara sekalian. Jadi setelah menonton cuplikan yang tadi dan kami menelusuri erat kaitannya, keterkaitan antara kemudian perbuatan-perbuatan dilakukan oleh muhibbin atau seorang habaib ini yang berhubungan dengan doktrin yang selama ini, yang saya kira adalah doktrin sesat soal mewajibkan kemudian orang untuk mencintai katanya habaib yang merupakan katanya sebagai cucu Nabi. Bahkan dalam sebuah hasil penelusuran kami kemudian mendapatkan video yang kemudian di mana seorang memaksa-maksa orang untuk bahkan mewajibkan orang untuk mencintai oknum atau kelompok habaib ini. Dan yang lucunya dalam mencintai, lalu seorang oknum juga ini mengatakan bahwa kita tidak perlu lagi katanya menghafal Al-Quran, menghafal kitab-kitab, menghafal 9 kitab dan sebagainya. Yang paling penting menurut oknum ini yang akan kita putar sebentar, bahwa yang penting mencintai zuriat dari Nabi Muhammad SAW, dan ketika misalnya tidak, itu melanggar apa yang kemudian menjadi tuntutan dari ahli sunnah wal jamaah. Baik, akan kita putarkan keterkaitan antara apa yang kita perlihatkan pada cuplikan tadi, lalu dengan doktrinisasi yang disampaikan oleh oknum habaib juga ini terhadap para muhibbin dan orang-orang sejagat di Indonesia, yang saya kira ini merupakan
perbuatan yang tidak masuk akal, hal yang tidak begitu relevan dengan perkembangan zaman, soal bagaimana cinta dan mencintai Muhyiddin yang jelas-jelas hari ini belum bisa membuktikan diri. Baik, kita putarkan dulu ya, nanti kita simak dan saksikan bersama-sama. Kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, bukan sunnah, bukan mubah, apalagi makruh. Wajib, artinya kalau nggak dijalanin, ada orang nggak cinta, ada orang benci, waliyadzubillah, maka dia keluar daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nggak perlu baca tafsir hafal kutubus sittah, hadis-hadis, kitab-kitab yang 9, hafal Mughnil Muhtaj, hafal segala macam kitab yang dibutuhkan hati yang bersih untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Tapi seorang Habib yang gila, Habib yang gila lebih utama. Kenapa demikian? Karena Habib mulia bukan karena ilmunya, Habib mulia bukan karena kerjanya, Habib mulia karena di diri Habib tersebut ada dam darah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak perlu baca tafsir hafal kutubus sittah, hadis-hadis. Jadi saya kira ini adalah pendapat yang salah bahwa Habib yang gila lebih mulia dibandingkan dengan kiai yang alim. Ini adalah kegilaan-kegilaan yang selalu disampaikan oleh oknum habaib ini yang ada di Indonesia ini, soal bagaimana cinta dan mencintai para habaib atau zuriat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua tentu cinta terhadap baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keturunannya, tapi dengan cara-cara yang kemudian bagaimana kecintaan itu bisa sampai dan tidak dipaksakan oleh pihak manapun. Karena kalaupun kemudian itu adalah perintah Al-Quran, namun sisi kemanusiaan juga harus diperhatikan sebagai umat yang berbangsa dan beragama. Namun memang selama ini oknum-oknum habaib ini yang kemudian selalu mengemis cinta dan memaksakan diri untuk dicintai di Indonesia ini, padahal kalau ditelusuri dengan seksama dan berdasarkan hasil penelitian bahwa memang mereka ini belum bisa membuktikan bahwa apakah memang zuriat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Namun memang selalu pada kesempatan-kesempatan memang selalu ingin kemudian memaksakan diri untuk dicintai oleh rakyat dan masyarakat Indonesia. Dan itu terlihat dengan jelas tadi bahwa beliau oknum habaib ini mengatakan bahwa cinta kepada seorang habaib yang gila itu lebih mulia dibandingkan mencintai satu kiai yang alim. Saya kira ini adalah perbuatan atau hal yang kemudian tidak masuk akal apa yang disampaikan ini. Bahkan kita simak secara seksama tadi bahwa bahkan kita dianjurkan untuk kemudian bahkan tidak perlu mengaji, tidak perlu membaca kitab. Yang paling penting katanya menurut oknum ini itu adalah bagaimana mencintai zuriat dari Nabi Muhammad SAW. Saya kira ini adalah kesalahan karena kita tahu semua bahwa mencintai itu memang adalah sebuah keharusan yang kemudian kita lakukan terhadap baginda Nabi dan zuriatnya. Namun kemudian kita juga harus memperhatikan ibadah-ibadah lain seperti mengaji dan ibadah-ibadah lain yang dianjurkan oleh agama itu sendiri, yaitu agama Islam itu sendiri. Jadi saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.